Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Delvina Deladena dari Teknologi Rekayasa Simulasi dengan misi terakhir 00. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai bahasa C++. Apa sih bahasa C++ itu sendiri? Bahasa C++ ini mempunyai performa yang tinggi karena mendukung kontrol memori tingkat rendah. Lalu terdapat fitur OOP seperti object inheritance, polymorphism, abstraction, dan encapsulation, serta portabilitas tinggi sehingga dapat dijalankan di berbagai platform. Dan kemampuannya membuat aplikasi skala besar seperti game engine, sistem operasi, sistem embedded, dan aplikasi real time. Nah, di sini terdapat perbedaan antara Python dan C++. Python ini kan high level, mudah dibaca, dan eksekusinya lebih lambat. Sedangkan C++ itu performanya tinggi, lebih kompleks, dan cocok untuk sistem besar. Python itu sendiri tidak perlu kompilasi manual. Sedangkan C++ ini memungkinkan kontrol memori dan performa yang lebih besar. Konsep ini dari C++ itu ialah ada OOP, Object Oriented Programming. Terdapat memori management, terus generic programming dengan template, dan STL, vektor map, algoritma, dan lain sebagainya. Apa sih OOP itu sendiri? OOP itu ialah paradigma pemrograman berbasis objek. Objek berisi data, atribut, dan misi metode. Tujuannya membuat kode lebih terstruktur, modular, dan mudah dikelola. OOP ini digunakan luas pada C++, Java, Python, dan lain sebagainya. Terdapat 4 pilar OOP ya teman-teman. Ada encapsulation, menyembunyikan data agar aman. Ada inheritance, kelas dapat mewarisi sifat kelas lain. Ada polymorphism, yaitu satu fungsi dapat memiliki banyak bentuk. Serta abstraction, menyederhanakan sistem kode. Dan di sini cara menulis kode yang rapi itu seperti independensi yang konsisten, nama variabel jelas dan bermakna, komentar seperlunya dan tidak berlebihan, lalu bagi fungsi menjadi bagian kecil dan mengikuti standar seperti Google C++ Style Guide. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kurang lebihnya inti dari video ini. Dan kita langsung mencobanya. Oke? Ini aku akan membuka web bernama Tinkercad. Di mana Tinkercad ini sendiri ialah platform berbasis web yang dibuat sama Autodesk, yaitu fungsinya untuk membuat simulasi alat elektronika buat desain 3D secara sederhana dan jalannya. Kita juga bisa membuat rangkaian dengan komponen nyata seperti Arduino, resistor, kapasitor, lampu LED, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku telah membuat project ya teman-teman. Di sini proyekku bernama Persatuan with Lamp. Jadi misiku di sini, aku akan menyalakan lampu LED ini ketika push button ditekan. Dan aku sudah membuat rangkaian menggunakan Arduino Uno, resistor, push button, lampu LED, dan breadboard. Nah, di sini sumbernya menggunakan 5 volt untuk positif dan ground untuk negatif. Di sini terdapat pin 4 dan pin 6 yang terhubung ke lampu LED dan komponen lainnya. Seperti teman-teman lihat di sini, terdapat baris kode yang sudah saya buat menggunakan bahasa C++, di mana terdiri dari 2 fungsi, yaitu setup dan loop. Jadi di sini aku jelaskan ya teman-teman, di sini kan terdapat pin mode 4 output. Di sini memberi informasi bahwa pin 4 Arduino ini terhubung ke kutub lab
melalui resistor sebagai pembatas arus, di mana pin 4 ini digunakan untuk mengontrol lampu LED tersebut. Nah, pin 4 ini diatur sebagai output dikarenakan Arduino ini memberikan tegangan untuk menyalakan lampu LED-nya. Jadi bisa dibilang pin 4 ini ialah pin lampu LED output. Kemudian di sini terdapat pin mode 6 input, di mana pin 6 ini terhubung ke push button. Di sini kan terdapat push button ya teman-teman. Maka ketika push button ditekan, maka otomatis pin 6 ini mendapatkan tegangan sebesar 5 volt. Dan ketika push button tidak ditekan, maka pin 6 ini turun ke low. Jadi ketika push button ditekan, pin 6 ke logika high, dan ketika push button tidak ditekan, pin 6 ini ke low. Jadi cooldown ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke fungsi bernama loop. Di sini ada kondisi if digital read pin 6 sama dengan 1, maka digital word pin 4 akan dinilai high. Jadi dari sini digital read pin 6 ini akan dibaca ketika 1 ketika push button ditekan, atau dengan kata lain low ketika push button tidak ditekan. Nah, di sini terdapat digital word 4 high dan digital word 4 low. Nah, dimana jika kondisi pin 4 ini high, maka pin 4 mendapat tegangan sebesar 5 volt. Maka lampu LED akan menyala, sedangkan jika tombol dilepas, maka akan diberikan nilai low, yaitu pin 4 menjadi low dan menjadi sebesar 0 volt. Dan lampu LED ini akan mati. Jadi kesimpulannya, ketika tombol push button ditekan, maka lampu LED akan menyala, sedangkan jika push button dilepas, maka lampu LED ini mati. Coba kita tekan. Nah, jadi ini coba kita klik. Nah, lampu LED ini nyala. Ini kita klik, lampu LED nyala. Ketika kita lepas, lampu LED akan mati. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk proyek sederhana ini. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari saya mengenai Pindofed atau implementasi dari bahasa pemrograman C++ untuk microcontroller, baik itu Arduino, ISP, dan lain sebagainya. Maka web Blockly Developer. Blockly ini sendiri adalah library yang bersifat open source dari Google itu sendiri untuk membuat antarmuka atau visual programming berbasis block code, di mana teman-teman itu sudah biasa melihatnya di dalam beberapa software aplikasi seperti Sketch dan Tinkercad dan juga lainnya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita buka. Seperti teman-teman lihat di layar, aku sudah membuka Blockly Developer itu sendiri. Di sini terdapat keterangan bahwa library Blockly ini menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Alat ini menghasilkan kode bersih dalam bahasa yang diinginkan dan memungkinkan blok custom yang disesuaikan dengan aplikasi Anda. Nah, di sini terdapat blok di sini ya, di layar ya teman-teman. Di sini terdapat set count is 1, repeat while, count kurang dari sama dengan 3, to print hello world, set count to, count plus 1. Nah, di sini juga terdapat keterangan ada blok logika, blok loop, blok matematika, text, list, variabel, dan function. Nah, di sini juga terdapat beberapa pilihan bahasa, seperti JavaScript, Python, PHP, Lua, dan Dart. Nah, contoh dari
Contoh bahasa bawaan Blockly ini sendiri ialah JavaScript. Jadi seperti yang aku lihat, dia ini punya variabel bernama count. Yang count ini di-set bernilai 1, lalu masuk ke looping atau berulangan. Dia akan mengulangi outputnya itu ketika nilainya itu lebih kecil, kurang dari sama dengan 3. Maka program akan mengeksekusi atau mencetak hello world. Lalu di sini ada fungsi iterasi, di mana variable count ini di-set lagi atau nilainya diubah menjadi count plus 1. Nah, di bagian kiri ini merupakan implementasi dalam bentuk block, sedangkan di sini merupakan implementasi dalam bentuk teks. Inti untuk JavaScript ya teman-teman. Nah, gimana kita ketahui kalau kita menggunakan JavaScript, variabel ini kita menggunakan var. Nah, variabel itu sendiri bernama count. Count-nya di set 1, kemudian masuk ke perulangan. Nah, count-nya ini lebih kecil sama dengan 3, maka akan dieksekusi menuliskan hello world, dan count ini akan mendapatkan fungsi iterasi di mana count ini akan bertambah 1. Langsung saja kita ganti sintaksnya ke dalam Python. Untuk inti programnya sama ya teman-teman. Di sini menampilkan teks bernama hello world. Di sini terdapat variable count bernilai 1, lalu masuk ke perulangan. Count-nya ini kurang dari sama dengan 3, lalu print hello world. Count diiterasi sama dengan count plus 1. Nah, di sini terdapat yang PHP. Kalau untuk PHP seperti ini ya teman-teman. Nah, yang lainnya juga sama. Datanya juga. Di sini sebenarnya sama semua ya teman-teman. Perbedaannya hanya di dalam sintaksnya. Tapi inti programnya sama. Nah, di sini untuk PHP, ketika menuliskan variabel, dia ini menuliskan simbol $. Nah, coba kita run menggunakan JavaScript. Nah, di sini kan akan terprint hello world. Maka count ini akan menjadi 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini count-nya akan menjadi 2. Coba kita klik OK lagi. Nah, di sini count-nya sama dengan 3. Masih muncul dikarenakan baru 3 ya teman-teman, atau kurang dari sama dengan 3. Maka akan masih muncul. Coba kita klik OK lagi. Nah, dia akan hilang karena perhitungannya hanya sampai kurang dari sama dengan 3. Jika lebih dari 3, maka dia tidak akan bisa. Nah, itu penjelasanku mengenai Blockly, library open source dari Google yang mirip-mirip dengan Scratch ya teman-teman. Nah, di sini aku akan membuka aplikasi VS Code. Jadi di sini merupakan tampilan dari VS Code-nya itu sendiri ya teman-teman. Lalu aku akan menginstal compiler C++. Jadi ikutin langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan mengetikkan C++ in VS Code. Lalu di sini terdapat C++ for Visual Studio Code. Langsung saja kita klik. Nah, lalu di sini terdapat tutorial untuk menginstal extension untuk C++ itu sendiri. Nah, di sini pertama-tama kita buka VS Code-nya terlebih dahulu, lalu kita pilih extension view icon, lalu kita cari
atau ketikan C++. Lalu langsung saja kita install. Nah, untuk mendapatkan menu extension ini, kita harus ke menu view, lalu di situ terdapat menu extensions. Atau kita bisa langsung mengklik kotak 3 di sebelah kiri. Nah, di sini aku sudah menginstal C++ nya. Dan lalu kita setup C++ environment-nya dan kita cek apakah compiler itu sudah terinstall dengan baik atau belum. Nah, langsung saja kita cek di command prompt dengan mengetikkan ini ya teman-teman. Dengan mengetikkan kode g++//version atau clang//version. Nah, langsung saja kita buka command prompt-nya. Lalu di sini aku ketikkan g++//version. Kita enter, lalu akan muncul G++-nya ini dengan versi 15.2.0. Nah, ini berarti free software ya teman-teman, dan pokoknya jika terdapat seperti ini, maka sudah terinstall dengan baik. Lalu kita cari Code di VS Code dan kita install saja, karena ini sangat penting untuk pengkodean kita selanjutnya. Lalu di sini aku mencari MinGW VS Code. Nah, kita klik using GCC with MinGW, lalu ikutin saja langkah-langkahnya ya teman-teman. Di sini you can download the latest installer from the MSIS. Kita tunggu filenya terdownload dengan baik. Lalu di sini kita buka filenya. Kita next. Oh, berhubung aku sudah menginstal MSIS-nya, maka tidak bisa. Lalu di sini kita buka MSIS dan kita ketikkan di sini kita ketikkan pacman/s/needed base/devo min-gw/w64x86_64_toolchain. Lalu kita enter saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu ini juga kita enter. Maka di sini kan terdapat 35 package ya teman-teman. Dan di sini tertulis process with installation YRN. Kita ketikkan Y, enter. Nah, maka ini proses installnya berjalan ya. Dan kita tunggu. Ini memang agak lama. Ini kita tunggu aja. Nah, ini sudah terinstall dengan baik atau terinstall semua. Lalu kita ke settings, lalu kita cari edit environment variable for your account untuk memasukkan address ini ke dalam path.
kita cari settings, edit the system environment variables, kita klik. Lalu di sini kita klik saja environment variables. Lalu kita buka path. Nah, di sini kita ketikkan ini CMSIS64 UCRT64 bin. Kita masukkan ke dalam situ ya teman-teman, path situ. Kita copy saja, lalu kita paste. Kita klik OK. OK lagi. Nah, maka kita sudah mengupdate path environment-nya. Dan kita bisa mengecek apakah penginstalan MinGW ini sudah terinstall dengan baik atau belum. Nah, untuk pengecekannya kita bisa mengetikkan command gcc/version atau g++/version ataupun gdb/version di command prompt ya teman-teman. Kita buka command prompt, kita ketikkan gcc/version. Lalu akan muncul seperti ini dengan versi 15.2.0. Maka MinGW-nya sudah terinstall dengan baik ya teman-teman. Nah, kita bisa coba kita juga bisa mengecek dengan g++/version. Dan sudah terinstall. Kita juga bisa mengecek dengan gdb/version juga ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah membuka VS Code dan seperti ini tampilan untuk VS Code ya teman-teman. Dan aku akan membuat file bernama mine. Nah, ekstensi untuk Python itu sendiri kan .py, sedangkan untuk C++ dia pakai ekstensi .cpp. Nah, di sini aku akan membuat kode atau menuliskan kode untuk mengecek apakah C++ ini sudah terinstall dengan baik atau belum. Di sini aku ketikkan include iostream, lalu using namespace std, titik koma, lalu integer main, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawa, cout-nya hello world, titik koma, lalu kurung tutup kurawa. Nah, di sini aku coba run dan dia akan mengeprint hello world. iostream ini sendiri ialah library dari bahasa C++ ya teman-teman. Lalu di sini aku akan mengetikkan integer x titik koma, yaitu terdapat integer dengan variabel x. Lalu aku juga ketikkan cout, masukkan angka. Nah, masukkan angka ini untuk menanyakan user ya teman-teman, dan nantinya user akan menginputkan angka itu sendiri, terserah angka berapapun itu. Lalu di sini terdapat kurang dari ENDL. Nah, ENDL ini untuk memberikan jarak di setiap
baris atau enter. Lalu di sini ada terdapat cin lebih dari x titik koma. Jadi terdapat cout dan cinput. Nah, jadi di sini perbedaan cout dan cin itu, cout ini digunakan untuk menampilkan output atau keluaran ke layar. Nah, jadi untuk menggunakan cout itu sendiri, kita harus menyertakan library include iostream using namespace std. Library-nya itu ialah iostream. Nah, di sini untuk sintaks dasarnya, aku menuliskan cout hello world. Lalu di sini terdapat cin atau karakter input. Di sini cin ini digunakan untuk menerima input atau masukan dari keyboard atau user. Nah, di sini juga terdapat cout angka yang dimasukkan. Jadi, angka yang dimasukkan user ialah bla bla bla, adalah sekian. Nah, lalu coba kita run, maka outputnya akan keluar hello world, masukkan angka. Nah, lalu user akan memasukkan angka berapapun itu, lalu di enter sama user, lalu akan keluar angka yang dimasukkan oleh user itu sekian. Jadi seperti itu untuk penjelasan video kali ini mengenai penginstalan compiler C++, lalu penginstalan MSYS, WinGW, dan pengecekan apakah C++ itu sudah terinstall di lokal laptop kita atau belum. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga saja bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan lihat aku ya teman-teman. Dadah!